Rema hari ini, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ketika melihat Pastor Obadja, semua orang pasti akan berkata, beliau adalah hamba Allah yang penuh Roh Kudus, menyala-nyala dan selalu sehat walau sibuk. Namun, ada satu catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa itu semua tidak bisa tercapai dengan sendirinya. Ada proses panjang yang harus dilaluinya, berawal dari kerontokan rambut secara total, bahkan sampai ke alis-alisnya. Semua itu membuat beliau sangat terpuruk. Cita-cita dan masa depannya hampir kandas. Puji Tuhan, di tengah pergumulannya, beliau akhirnya datang mencari wajah Tuhan dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga beliau menerima mukjizat kesembuhan besar yang membawa pemulihan atas rambut dan alisnya, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Apa yang Pastor Obadja alami mengingatkan kita kepada Ayub. Ia pun harus mengalami penyakit yang sangat menjijikan dan menyiksanya, yang membuat ia sangat terpuruk dan dijauhi oleh orang terdekatnya. Bersyukur, Ayub tidak berhenti berseru dan berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan hadir dan menyembuhkan Ayub. Jika hari-hari ini ada di antara kita yang sedang menderita suatu penyakit yang secara manusia sudah tidak ada harapan untuk sembuh, jangan menyerah dan meninggalkan Tuhan, apalagi mencari kesembuhan dari kuasa lain. Kembalilah kepada Sang Penyembuh yang sejati, beribadalah hanya kepadanya. Dia pasti akan datang menolong dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Tangkap satu kebenaran sederhana ini, Tuhan mau kita sembuh dan sehat. Sebaliknya, iblis akan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan anak-anak Tuhan. Bertolak belakang dengan karakter Yesus Tuhan kita, bukan? Percayalah, hanya Yesus saja yang berkuasa memberikan kehidupan dan kelimpahan dalam segala hal kepada kita. Yohanes 10 ayat 10. Oleh karena itu, beribadalah kepada Tuhan dan ikut kelompok sel, sehingga kita menerima pewahyuan tentang rahasia kesembuhan ilahi yang membawa kita mengalami mukjizat kesembuhan besar. Apa kebenaran sederhana yang Tuhan mau Anda ketahui? Bagaimana caranya agar Anda dapat mengerti dan menerima rahasia kesembuhan ilahi dari Tuhan? Sudahkah Anda mengalami mukjizat kesembuhan besar dari Tuhan? Jika belum, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk memperolehnya? Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan mengakui bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Sang Penyembuh kami yang sejati, yang benar-benar merindukan kesembuhan dan kesehatan atas hidup kami. Kami percaya ketika kami beribadah kepadamu, kami akan menerima pewahyuan tentang rahasia kesembuhan ilahi yang akan membawa kami mengalami mukjizat kesembuhan besar, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tangkap satu kebenaran sederhana ini, Tuhan mau kita sembuh dan sehat.